Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 15 Maret 2025. Seperti biasanya, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari kitab Ulangan bab 26 ayat 16 sampai 19. Musa berbicara kepada bangsanya, "Pada hari ini Tuhan Allah memerintahkan kepada engkau semua untuk melakukan ketetapan dan peraturan-peraturan dengan setia, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Maka engkau akan menerima janji dari Tuhan. Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapannya. Dan engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Dan engkau akan diangkat di atas segala bangsa, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Engkau menjadi umat kudus bagi Allah." Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48, kita diajak menjadi sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Yesus menegaskan agar kita tidak hanya mencintai sesama atau teman, tetapi harus juga mencintai musuh-musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya. Dasarnya adalah Bapa yang sempurna dan baik hati, yang memberikan baik matahari maupun hujan kepada semua orang. Kalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apakah upah kita? Pemungut cukai pun berbuat demikian. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, saya mengajak untuk merenungkan perikopah ini dengan judul Menjadi Orang Katolik Plus. Dalam bacaan yang pertama sangat jelas bagaimana Allah akan menjadi Allah kita dan kita menjadi umat pilihannya kalau kita melaksanakan hukum-hukumnya, melakukan ketetapannya, dan menggenapi segala firman-Nya dengan sepenuh hati. Maka Yahweh, Allah Bapa, menjadi Allah kita, dan kita adalah umat kesayangannya. Kalau kita umat kesayangan, keselamatan akan dijamin. Maka pertanyaannya, sudahkah aku melaksanakan kehendak-kehendaknya, perintah-perintahnya, ketetapan
ketetapannya, agar akhirnya kita pun menjadi umatnya yang setia. Dari bacaan Injil, kita diajak menyadari tidak cukup hanya berbuat baik bagi sesama. Perlu kita tambahkan plus, yakni berbuat baik termasuk kepada orang-orang yang memusuhi kita, lawan kita, orang yang tidak sepaham dengan kita. Kita semua telah dikotak-kotak, sehingga kalau orang itu bukan kelompok kita, tanda kutip, kita anggap sebagai saingan, dan itu dikategorikan musuh, yang akhirnya sulit bagi kita untuk mencintai mereka. Dalam pepatah Jawa dikatakan, "Dadya godhong moh nyuwek, dadya banyu moh nyawuk." Artinya, seandainya dia menjadi daun pun, saya tidak akan pernah mau menyobek. Seandainya jadi air, saya nggak mau untuk mengambilnya dengan tangan. Itu berarti kita tidak mencintai musuh atau orang-orang yang belum sepaham dengan kita. Maka kita berkaca pada Sang Guru Yesus Kristus dan Bapa kita yang mencintai semua orang tanpa pandang bulu. Orang baik atau orang jahat, orang setia atau tidak setia, semua diberi hujan yang sama, panas yang sama. Dan Yesus pun tetap mencintai orang-orang yang berdosa. Dengan kata lain, kita harus menjadi orang Katolik plus. Tidak hanya seperti kebanyakan orang. Untuk mencintai orang yang mencintai kita amat mudah. Dan itu sudah kita lakukan dan juga dilakukan oleh banyak orang. Tetapi untuk mencintai musuh atau orang yang tidak sepaham perlu pemikiran yang mendalam. Sebagai anak-anak Allah, kita diingatkan hendaknya kita mencintai sesama kita, musuh-musuh kita, dan berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Ingat Stefanus, ingat Yesus yang berdoa untuk orang-orang yang menyalibkan atau orang yang menghukumnya. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Sanggupkah kita berdoa bagi musuh-musuh kita, orang-orang yang tidak sepaham? Sanggupkah kita memberi hati kepada mereka? Kalau kita seperti sempurna, seperti Bapa sempurna adanya, akan sanggup. Tapi kita dikuasai oleh egoisme, kedagingan, dan hal-hal yang menghambat perjumpaan kita dengan Yesus. Maka pertanyaan untuk kita renungkan, sanggupkah aku mencintai semua orang, termasuk musuh-musuhku, orang-orang yang tidak sepaham denganku?
Semoga kita semakin mampu menjadi anak-anak Allah yang sungguh-sungguh meneladan Sang Guru dan Bapa yang sempurna adanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kepada kami agar kami menjadi orang Katolik yang lebih dari yang lain dengan mencintai sesama termasuk musuh-musuh kami. Maka biarlah iman kami tak bertumbuh dan berkembang sehingga kami semakin mampu menampakkan cinta kasih-Mu di tengah-tengah masyarakat. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek. Semoga Engkau dorong, Engkau bangkitkan kembali, agar iman kami tetap hidup, kokoh, dan kuat. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan. Yang telah berpulang dalam rumah-Mu, Engkau terima dalam kebaikan surgawi. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai. Agar akhirnya dalam situasi apapun mereka tetap merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar terus melaksanakan pola hidup sehat dengan tetap berjaga dengan mematuhi protokol kesehatan agar kita terbebas dari mara bahaya, dari penyakit, dari hal-hal yang bisa menghambat kita. Terima kasih atas semua usaha panjenengan dalam ambil bagian pewartaan gereja lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, dan juga pemberian dana yang sungguh menolong gereja dalam pewartaan Injil. Semoga akhirnya dengan terlibat dalam gereja, kita semakin Katolik dan semakin apostolik. Biarlah akhirnya gereja benar-benar menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Saya mengingatkan, setiap Jumat ada jalan salib. Dilanjutkan dengan peran Ekaristi. Silakan panjenengan hadir untuk merenungkan kisah sengsara dan menerima Ekaristi. Mari kita perbanyak hidup rohani kita dengan Ekaristi, dengan ibadat tobat, dan juga sekali waktu mengunjungi pintu suci, menerima pengampunan dosa dan Ekaristi. Semoga dengan itu semua kita semakin mampu menjadi anak-anak Allah yang sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Terus saya ingatkan untuk olah rohani,
yang dibarengi dengan ikut ambil bagian dalam APP, dan juga tentu saja untuk berbagi, kita isi kota APP kita, agar akhirnya mati raga kita benar-benar berbuah, selain untuk pribadi juga untuk sesama. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.